Kamera oke sekali ya. Dibantu oleh sinar matahari. Karisnya baru saja wisuda dari University of South Florida dengan jurusan Curriculum and Instruction. Master in Education. Master in Education. Or Secondary Education. Ya, TESOL. panjang sekali. Oke, dan dibiayai sepenuhnya dengan beasiswa LPDP. Ya. Dan bagaimana rasanya sudah wisuda? Alhamdulillah. Kind of happy tapi juga sad karena tidak ada lagi tugas-tugas, nggak ada deadline lagi. Biasanya kan sudah habitnya udah terbiasa dengan tugas-tugas, deadline, tapi sekarang like something missing in my life. I can say like that. Apa yang paling Karis rindukan selama studi di sini? Studi di sini Paling rindukan dari Ternate? dari Ternate, yang dirindukan di Ternate atau yang dirindukan di sini? Ya Ternate lah, kan sekarang masih di sini. Nanti kalau sampai Ternate baru Ternate di yang sini. paling pertama banget dirindukan adalah suara ajan, guys. Oh ya, suara ajan. Tarhim, suara ajan itu yang paling pertama dirindukan karena di sini nggak bakalan ada itu. So sad. Kagak ada itu yang paling pertama. Yang kedua, well, kalau makanan Indonesia iya, cuman kalau menghilangkan rasa rindu makanan Indonesia ya masak sendiri gampang gitu. Kalau next yang paling dirindukan adalah yang pasti family dan teman-teman. Terus kalau nanti pulang dari sini, Aha. udah balik ke Ternate, apakah akan rindu? Dan apa yang akan dirindukan? Yang dirindu. Apa ya, bukan Apa siapa. Apa bukan siapa. Oke, apa ya? Jadi luas. Aduh, yang paling dirindukan di sini yang pastinya suasana kuliah, and then apa namanya, pokoknya perasaan-perasaan gimana kita sebagai menjadi seorang mahasiswa yang memikirkan deadline every day. Itu ada deadline yang tanpa henti, harus nulis kiri, nulis kanan, habit-habit seperti itu. Terus gimana tiap hari harus berhadapan dengan laptop, terus gimana setiap hari harus baca buku, itu yang bakalan dirindukan. Padahal nantinya ya pasti seperti itu, cuman gimana menjadi seorang mahasiswa itu yang pastinya bakalan dirindukan, momen-momennya. Ya, oke. Hal apa yang bisa Karis petik dari selama studi? Apa aja tadi nama jurusannya panjang sekali? So curriculum and instruction. Curriculum and Master instruction. in education. Education. Jadi kayak Secondary. apa yang membuat Karis kayak tiba-tiba mungkin bisa kepikiran perbandingan ataupun tiba-tiba kayak muncul ide atau tiba-tiba muncul kayak bikin ya kepikiran, wow ternyata begini, ternyata begitu, yang membuat Karis berubah pikiran tentang suatu konsep apa gitu. Apa yang paling membekas? Pokoknya something yang ada perubahan gitu lah ya. Aha. Gitu ya. So karena jurusan saya kan education, jadi selama studi banyak yang saya dapat hal baru, of course banyak banget. Yang mana awalnya S1 tuh memang S1 kita dipupuk ada, cuman S2-nya lebih enlarge lagi pengetahuan kita. Kalau misalkan contoh kecilnya ya misalkan gimana kita menggunakan aplikasi di dalam kelas pada saat mengajar, like apalagi pada saat COVID dan kita harus virtual meeting atau kelasnya secara virtual. Maka yang kita pakai adalah aplikasi apa yang menarik buat siswa ataupun mahasiswa. And then itu bukan hanya terjadi pada saat biasanya yang kita kenal hanya Zoom meeting, kemudian Google Docs seperti itu. Saya dapat banyak banget hal-hal baru, aplikasi terbaru yang bisa saya terapkan, yang bisa saya berbagi, sharing untuk teacher-teacher yang ada di Indonesia, especially yang ada di Ternate dan Maluku Utara. Itu hal kecil satu. Hal yang berikutnya adalah gimana teaching method, teknik-teknik yang saya dapatin saat saya studi, diajarin teknik misalkan di Suggestipedia itu metodenya seperti apa, apalagi buat foreigner or buat second language, atau kalau kita kan di Indonesia kan bukan second speaker ya, kita kan foreigner, so EFL. ya EFL, so ya itu yang bakalan diterapin untuk siswa maupun mahasiswa kedepannya. Tadi jurusannya namanya kan Curriculum sama Instruction. Yes. Itu yang dipelajari kurikulum berbagai negara atau kurikulum US saja atau kayak gimana kurikulumnya? Sampai jalan. Ayo. Okay.
Jadi karena emang lagi di US, jadi pelajarannya pastinya kita mempelajari kurikulum yang ada di US itu seperti apa penerapannya, baik bagaimana mereka mendesain kurikulum hingga penerapannya. Nah, tapi karena kita beda-beda negara dalam satu kelas, maka kita sharing, kita saling membandingkan antara kurikulum kita dan juga kurikulum di US. Setelah itu, ketika kita menemukan kelemahan dari kurikulum tersebut, kita memecahkan kelemahan tersebut dengan membandingkan dengan US-nya, kurikulum yang ada di US. Jadi kita dapat output dari kurikulum US seperti apa untuk memperbaiki kurikulum kita, atau lebih tepatnya adalah membuat kurikulum kita menjadi lebih baik dalam penerapannya di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, seperti itu. Karena jurusannya kan tentang kurikulum, instruction, tapi fokusnya juga di secondary school kan. Secondary school berarti kan SMP sama SMA. Hal-hal yang bisa Karis tangkap yang baik itu yang bisa dibawa pulang ke Indo untuk diterapkan ke SMP SMA di Indo, yang menurut Karis kayak bisa jadi masukan yang baik, ataupun kayak ya sekedar jadi hal-hal yang bisa dipetik. Iya, yang paling utama sih kalau di Indonesia itu kita kan paling pertama kita paling banyak sistem pendidikannya untuk bahasa Inggris sendiri ya. Kebanyakannya masih menggunakan grammar translation ya, artinya metodenya tuh masih di mana di sekolah-sekolah biasanya disuruh translate readingnya, kemudian menjawab reading comprehension, simple seperti itu, kemudian hafalan vocab, and then grammar. Setiap every skill itu ada aja grammar yang harus dipelajari kayak gitu. Nah, akhirnya anak-anak otaknya tuh kayak mau speaking, mereka mikir grammar, akhirnya stuck di speaking gitu kan. And then yang berikutnya, misalkan nih mereka mau, itu bagus untuk writing, but only writing, dia bekerja only writing. Kalau listening, speaking, itu reading nanti berpengaruh sama anak itu sendiri, karena kebanyakan mikir grammar. Itu maksudnya mereka menggunakan metode dari grammar translation. Tapi itu kan sebenarnya metodenya masih klasik, dan masih sebenarnya Indonesia masih menggunakan itu. Berarti butuh pembaharuan ya? Iya, pembaharuan yang di sini dimaksudkan adalah yang udah gak kelas itu gimana sekarang? Kenapa? Yang udah nggak klasik maksudnya kayak gimana sekarang? Yang nggak klasik itu maksudnya di sekolah itu harus diterapkan kurikulum yang mana based on content knowledge. Content knowledge, ya. Oke. Content knowledge di sini di mana mereka tuh bukan hanya belajar grammar seperti itu bagaimana mentranslate sesuatu, tapi mereka juga belajar, misalkan nih memahami, misalkan anak-anak disuruh keluar di pohon-pohon seperti ini, terus dipelajari, oh daun ini adalah daun apa, itu kan content knowledge nih, daun ini tumbuh namanya apa dalam biologinya, seperti itu. Jadi mereka tuh aktif, bukan menghafal grammarnya, tapi mereka aktif mempelajari ya ini apa yang mereka dapatkan di luar sini, terus mereka terapkan ke speakingnya. Itu lebih aktif karena mereka bukan menghafal tapi memahami dan menerapkan, seperti itu intinya, seperti itu sih. Oke. Jadi kalau dalam istilah kurikulum itu disebut adalah gimana kita memahami lack dan juga necessity dari sekolah tersebut, terutama mahasiswa atau siswa ya maksudnya ya. Nah di sini kalau misalkan untuk mengetahui lack dan necessity-nya di sini, pastinya kurikulum developer, kemudian guru-guru dan juga parents itu harus menyatu. Mereka harus ada pertemuan diskusi seperti itu, dan juga siswa wawancara, dan ada juga misalkan observasi untuk meningkatkan kurikulum. Itu sih intinya advice untuk orang-orang yang ada orang yang pengen mengembangkan kurikulum. Kira-kira Oke Karis, sekarang kasih kata-kata untuk teman-teman sesama pejuang beasiswa supaya lebih semangat untuk mengejar beasiswa dan juga mengejar kampus impian dan melanjutkan studi. Gimana? Oke, jadi advice-nya mungkin teman-teman yang belum mendapatkan beasiswa ataupun belum mendapatkan kampus tujuan, tetap semangat. Jangan patah menyerah, ada kesempatan tetap langsung diambil gitu, jangan dibiarkan kesempatannya terlewat seperti itu. Dan teman-teman dari sekarang mentalnya udah harus kuat. Pokoknya jatuh sekali itu tandanya kalian harus maju gitu. Jadi jangan jatuh terus berhenti, jangan. Sekali jatuh tandanya harus maju, berjuang dan berjuang. Pasti pada ujungnya akan masuk ke ujung yang baik juga gitu. So semangat, tetap semangat kejar beasiswanya, tetap semangat apply beasiswa apapun itu, dan tetap semangat mengejar mimpi kalian tanpa batas.
Yeay, makasih Karis, selamat Sama-sama. wisuda. Yeay.